Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Ramadhani, NPM 2251031029. Di sini saya akan menjelaskan dari tabel tersebut itu terdapat jenis harta atau namanya itu printer prima, pixma, sampai dengan handphone itu tarifnya 25%. Terus dari sepeda motor dan Innova itu 20%. Selanjutnya mesin vakum frying itu 25%, mesin pengemas plastik 25%, dan AC 1 PK itu 25%. Selanjutnya mesin pemotong itu 25%. Selanjutnya bangunan pabrik dan kantor sampai bangunan pabrik dan kantor 2 itu 5% tarifnya. Selanjutnya kita bisa langsung ke ngisi LKP. Nah, pada LKP tersebut kita isi dengan 500 juta. Selanjutnya pada yang positif kita isi dengan 30 juta, ditambah dengan 25 juta, ditambah dengan 98 juta, itu hasilnya 64 juta. Yang negatifnya kita isi dengan 400 juta, ditambah dengan 280 juta, ditambah dengan 13 juta, hasilnya 441 juta. Terus yang totalnya itu dari hasil 500 juta ditambah dengan positif 64 juta 800, terus dikurangin dengan negatif itu 441 juta, hasilnya 123 juta 800. Terus kita juga dengan hitung PPh terutangnya itu dari hasil total 123 juta 800 dikali dengan 22% itu hasilnya jadinya 27.238.000. Selanjutnya kita isi dengan LKP X dikali tarif PPh, itu hasilnya dari 27.236 juta tadi dari PPh terutang. Selanjutnya kita isi dengan PPh sudah dibayar itu 28 juta. Selanjutnya itu kita isi dengan, selanjutnya kita ke tahun pajak 2023 itu daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Pada tabel tersebut kita isi bahwa jenis hartanya harta berwujud, terus kelompok hartanya kelompok 1, terus nama hartanya kita tulis dengan printer, nama hartanya kita tulis dengan printer pixma. Selanjutnya bulan perolehan, kita isi dengan 1. Tadi nama hartanya printer pixma 100. Tahun perolehan 2022, harga perolehan itu kita isi 5 juta. Selanjutnya nilai sisa buku fiskal awal tahun kita isi dengan 250 juta. Dan kita isi dengan 2.500.000. Selanjutnya kita ke garis metode penyusutan komersial itu garis lurus. Terus metode penyusutan fiskal kita tulis garis lurus juga. Selanjutnya
kita isi dengan penyusutan fiskal tahun ini itu 3.750.000 dengan catatannya kosong. Selanjutnya kita tambah lagi, kita isi lagi dengan jenis harta. Itu dengan harta berwujud. Selanjutnya kita isi dengan kelompok hartanya itu kelompok 2. Selanjutnya kita isi dengan nama hartanya itu mesin. Nama harta itu mesin fak. Selanjutnya kita tulis dengan bulan perolehan. Kita isi dengan tadi yang kelompok harta itu kita ganti dengan kelompok 1. Selanjutnya bulan perolehan kita isi 1. Selanjutnya tahun perolehan 2022 dan harga perolehan kita isi dengan 10 juta. Selanjutnya nilai sisa buku fiskal awal tahun kita isi 5 juta. Selanjutnya kita geser ke metode penyusunan komersial, itu kita isi dengan garis lurus. Selanjutnya metode penyusutan fiskal kita isi dengan garis lurus, dan penyusutan fiskal tahun ini kita isi yang tadi itu. Yang pertama, penyusutan fiskal tahun itu kita ganti dengan 1.250.000 dan yang kedua itu 2.500.000 dengan catatan kosong. Seharusnya kita tulis tambah lagi dengan jenis harta berwujud, kelompok harta kelompok 1. Terus abis itu nama hartanya kita tulis dengan laptop. MSI. Terus abis itu bulan perolehannya kita tulis dengan, kita isi dengan bulan perolehan kita isi dengan 1. Selanjutnya tahun perolehan kita isi 2022 dengan selanjutnya harga perolehan kita isi dengan 25 juta. Selanjutnya nilai sisa buku fiskal awal tahun kita isi 6.250.000. Selanjutnya dengan metode penyusutan komersial kita isi dengan garis lurus. Selanjutnya metode penyusutan fiskal kita isi juga dengan garis lurus. Selanjutnya penyusutan fiskal tahun ini kita isi dengan maaf tadi yang nilai fiskal buku fiskal awal tahun yang ketiga itu 12.500.000. Terus penyusunan fiskal tahun ini yang tahun ketiga itu 6.250.000 dengan catatan kosong. Seharusnya kita pencet tambah lagi. Yang keempat kita isi dengan harta berwujud, jenis hartanya. Terus kelompok hartanya kita isi kelompok 1. Selanjutnya nama hartanya kita tulis dengan handphone. Selanjutnya bulan perolehannya kita isi dengan 1. Tahun perolehannya kita isi 2022. Terus harga perolehan kita isi dengan nominalnya yaitu 20 juta. Selanjutnya nilai sisa buku fiskal awal tahun kita isi dengan yang tadi itu harga perolehannya 40 juta. Selanjutnya nilai sisa buku fiskal awal tahun kita isi dengan 20 juta. Selanjutnya metode penyusunan komersial kita isi dengan garis lurus juga. Selanjutnya metode penyusutan fiskal kita isi garis lurus, dan penyusutan fiskal tahun ini kita isi dengan 10 juta dengan catatan kosong.
Selanjutnya tambah lagi yang kelima, itu jenis hartanya harta berwujud. Selanjutnya kelompok hartanya kelompok 2, kelompok 1, terus dengan nama hartanya itu sepeda motor Honda. Selanjutnya bulan perolehannya kita isi dengan 1, dan tahun perolehan 2022, dan harga perolehan yaitu 25 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahun itu kita isi dengan 10 juta, dan metode penyusutan komersial kita isi garis lurus, metode penyusutan fiskal kita isi garis lurus juga, dan penyusutan fiskal tahun ini kita tulis dengan 10 juta dengan catatan kosong. Selanjutnya kita tambah lagi yang keenam, pada jenis harta itu harta berwujud. Selanjutnya kelompok hartanya kita isi dengan kelompok 2, dengan nama harta itu Innova, bulan perolehan itu 1, dan tahun perolehan itu 2022, dengan harga perolehan yaitu 380 juta, dan nilai sisa buku fiskal awal tahun yaitu 152 juta. Dengan metode penyusutan komersial itu garis lurus, dan metode penyusutan fiskal garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini kita isi dengan 152 juta dengan catatan kosong. Selanjutnya tambah lagi kita yang ketujuh, dengan jenis harta berwujud. Kelompok hartanya yaitu kelompok 2. Selanjutnya nama hartanya itu kita isi dengan mesin vakum. Selanjutnya pada bulan perolehan kita isi dengan 1, tahun perolehan itu kita isi 2022, dan harga perolehan kita isi dengan 34 juta, dan nilai sisa buku fiskal awal tahun kita isi 17 juta. Selanjutnya metode penyusutan komersial kita isi garis lurus, metode penyusutan garis lurus juga. Penyusutan fiskal tahun ini kita isi dengan 8.500.000 dan catatan kosong. Selanjutnya pada yang tambah lagi yang ke-8, jenis hartanya harta berwujud, kelompok hartanya kelompok 2, nama hartanya itu mesin pengemas plastik. Selanjutnya bulan perolehan yaitu bulan pertama ke-1, tahun perolehan itu 2022, dan harga perolehan itu 35 juta. Selanjutnya nilai fiskal buku tahun awal tahun itu 17.500.000 dengan metode penyusutan komersial itu garis lurus, dan metode penyusutan fiskal itu garis lurus juga. Selanjutnya penyusutan fiskal tahun ini kita isi dengan 8.750.000 dengan catatan kosong. Selanjutnya tambah lagi yang ke-9, jenis hartanya itu harta berwujud. Terus kelompok hartanya itu kelompok 2 dengan nama harta itu AC1PK HEC. Terus bulan perolehan 1 dengan tahun perolehan 2022, dengan harga perolehan yaitu 20 juta, dengan nilai sisa buku fiskal awal tahun kita isi dengan 10 juta. Selanjutnya metode penyusutan komersial kita tulis dengan garis lurus, metode penyusutan fiskal kita isi dengan garis lurus juga. Penyusutan fiskal tahun ini kita tulis 5 juta dengan catatan kosong.
Tambah lagi kita yang nomor 10, jenis hartanya harta berwujud, kelompok hartanya kelompok 2, nama hartanya mesin pemotong. Selanjutnya bulan perolehan itu yang ke-1, tahun perolehan 2022 dengan harga perolehan yaitu 32 juta. Selanjutnya nilai sisa buku fiskal awal tahun 16 juta. Dengan metode penyusutan komersial itu garis lurus. Dengan metode penyusutan fiskal kita isi dengan garis lurus. Selanjutnya penyusutan fiskal tahun ini kita isi 8 juta dengan catatan kosong. Tambah lagi pada nomor ke-11, jenis hartanya kita tulis harta berwujud. Kita isi dengan kelompok bangunan, jenis hartanya kelompok hartanya kita isi dengan permanen, terus nama hartanya kita isi dengan bangunan, pabrik, dan kantor. Bulan perolehannya kita isi dengan 1, dan tahun perolehannya kita isi dengan 2022, dan harga perolehannya itu kita isi dengan 300 juta, dan nilai sisa buku fiskal awal tahun itu 30 juta. Dengan metode penyusutan komersial itu garis lurus, dan metode penyusutan fiskal itu garis lurus. Selanjutnya penyusutan fiskal tahun ini itu 45 juta, catatan kosong. Selanjutnya kita tambah lagi yang nomor 12, jenis hartanya itu kita isi dengan harta kelompok bangunan. Kelompok hartanya kita tulis dengan permanen. Selanjutnya nama hartanya itu kita tulis dengan bangunan, pabrik, dan kantor 2. Selanjutnya bulan perolehannya kita isi dengan 1, tahun perolehannya kita isi dengan 2022. Selanjutnya harga perolehan kita isi dengan 1.800.000.000. Selanjutnya nilai sisa buku fiskal awal tahun kita isi dengan 180 juta. Metode penyusutan komersial garis lurus, dan metode penyusutan fiskal kita isi dengan garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini kita isi dengan 1.530.000.000 dengan catatan kosong. Setelah itu kita pencet pref. Selanjutnya pada penyusutan fiskal tahun ini itu ada yang dirubah 76 juta jadinya. Selanjutnya kita pencet next. Yang penyusutan fiskal tahun ini juga ada yang dirubah 15 juta. Selanjutnya penyusutan fiskal tahun ini juga kita yang itu ada yang rubah 90 juta. Selanjutnya kita isi dengan 236.250.
Selanjutnya kita ke lampiran 5 yang 1771. Pada nama mandala, alamat Jalan Arifin Manaf 02 Kota, NPWP 03300702331000 itu kita isi dengan rupiah 675 juta. Selanjutnya yang kedua itu dengan nama Gugu N, itu kita isi dengan rupiahnya dan juga dalam jumlah modal disetor itu 450 juta. Selanjutnya Frans 375 juta. Selanjutnya kita pencet isi dengan bagian A, itu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Pada yang pertama itu dengan nama mandala, kita isi dengan alamat Jalan Arifin Manaf 02 Kota Metro. Dengan NPWP kita isi dengan 03 330 070 23 31 000. Dengan rupiah kita isi dengan persennya kita isi 45%. Selanjutnya tambah pada mandala itu kita isi yang kedua itu Gugu N dengan alamat Jalan Royal nomor 4 Kota Bandar Lampung. Selanjutnya pada NPWP kita isi dengan 01229 94 56 33 01 00. Dengan persenannya kita isi dengan kemudian PWP nya 100. NPWP nya itu jadi 0122 9965 6331 000. Dengan persen kita isi dengan 30%. Selanjutnya kita tambah lagi dengan nama yang ketiga yaitu Frans dengan alamat di Jalan Sultan Tahan 032 Kabupaten Pesawaran dengan NPWP 02234 115 6 331 000. Dengan persen kita isi 25%. Dengan total itu 100% dalam warna kuning, kotak warna kuning tersebut. Selanjutnya pada bagian B kita isi daftar susun pengurus dan komisaris. Itu yang pertama ada mandala. Pada alamat ini kita copy aja dari yang bagian A tadi, kita isi di alamat yang bagian B. Ini kita copy lagi. Terus kita isi yang bagian B alamatnya yang mandala. Yang NPWP masih sama dengan bagian A tadi, kita copy aja, kita masukkan ke bagian B. Selanjutnya dengan jabatan kita isi dengan komisaris.
Selanjutnya kita tambah lagi bagian B dengan yang kedua, yaitu Gugun N. Dengan alamat dari bagian A kita copy aja alamatnya. Selanjutnya kita isi di bagian B itu alamatnya dengan EPWP nya masih sama dengan bagian A. Kita copy, kita masukkan dengan jabatan, kita tulis direktur. Selanjutnya kita tambah yang ketiga, yaitu France. Kita tulis dengan nama France. Selanjutnya alamatnya masih sama dengan bagian B, kita copy aja. Selanjutnya kita isi di alamat bagian B. NPWP juga masih sama, bagian A kita copy, kita isi di bagian B dengan jabatan manajer. Nah, selanjutnya kita isi di bagian ini pada bagian B itu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita tulis pada bagian yang jenis penghasilan, itu yang pertama bantuan atau sumbangan. Kita isi dengan 40 juta. Terus lampirannya kita ganti dengan lampiran 3, terus pencet buka, terus pencet tambah, kita isi nama pemotong atau pemungut itu PT Crispy dengan NPWP 14685243939000 dengan jenis penghasilan kita isi badan usaha industri farmasi. Kita isi dengan jenis penghasilannya, kita isi dengan pasar 22 impor. Kita isi apa ya dengan jenis penghasilannya. Yang keempat, kita isi dengan SKPPKP. Selanjutnya pada data tersebut kita isi dengan harga pokok penjualan itu 34 juta,
gaji, upah, bonus kita isi 500 juta. Sorry, 500.000. Terus biaya usaha lainnya kita isi dengan 1.250.000. Selanjutnya pada biaya usaha lainnya itu biaya transportasi kita isi 250.000. Selanjutnya biaya penyusutan dan amortisasi kita isi dengan 472.500. Terus biaya sewanya pada harga pokok penjualan itu kita isi dengan 1 juta. Biaya sewa pada biaya usaha lainnya kita isi dengan 150.000. 150 juta. Selanjutnya selanjutnya pada biaya bunga pinjaman itu yang biaya luar usaha itu kita isi dengan 20 juta. Selanjutnya pada biaya denda jasa itu 81. Biaya usaha lainnya kita isi dengan 81.000. Terus biaya royalti kita isi biaya usaha lainnya itu 50 juta. 50.000. Selanjutnya biaya pemasaran promosi kita isi dengan 76.000. 75 juta. Selanjutnya selanjutnya kita isi pada biaya lainnya kita isi dengan 8.000. Selanjutnya 908 juta. Selanjutnya persediaan awal kita isi dengan 2.500.000.
Selanjutnya persediaan akhir kita isi dengan 400.000. Juta. Setelah itu kita buka dengan lampiran yang ketiga. Yang tadi itu setelah ada PD itu kita isi dengan PPH outputnya itu 4 juta, terus no buktinya kita isi kosong dengan 03-0042 22223. Dengan tanggal bukti kita isi dengan hari tahun 2023 Juli 3 Juli 2023 dengan alamat pemotongan atau pemungut itu kita isi kosong. Selanjutnya kita tambah lagi yang ketiga itu pada PT NOR, kita isi dengan NPWP nya 12 203 2 512 43 31 3000. Selanjutnya pada jenis penghasilan kita isi dengan pasal 22 dengan pasal 22 badan usaha terisi dengan pasal 22 beban pasal 22 pembelian barang. Selanjutnya kita isi 2 juta, PPH nya kita isi dengan 2 juta, nah buktinya 07 kita isi dengan 00 42 garis miring 2023. Terus tanggal buktinya kita cari yaitu pada tahun 2023 September tanggal 21 dengan alamat pemotongan kosong. Selanjutnya tambah lagi yang keempat itu pada PT ABC dengan NPWP 13 223 10 000 332000.
jenis penghasilan pasal 22 sek pasal 22 dengan outputnya kita isi dengan 34.500.000, PPh outputnya kita isi dengan 34.500.000. Selanjutnya nomor buktinya kita isi dengan 1273. Selanjutnya NPWP-nya kita ketik 0007512273310000. Terus kita isi jenis penghasilannya yaitu pasal 22 pembelian barang. Selanjutnya kita isi pada outputnya itu 3 juta. Selanjutnya PPh outputnya itu 3 juta. Nomor buktinya kita isi dengan 14.2023. Tanggal buktinya kita isi dengan 12/10/2023. Alamat pemotongnya kita isi dengan kosong. Selanjutnya kita ke lampiran 1. Pada peredaran usahanya kita isi dengan 41.270.000, 41.270.000. Terus biaya dari luar usaha itu 415 juta. Selanjutnya kita isi dengan penyesuaian fiskal positif lainnya yaitu 9 juta. Dan penyesuaian fiskal negatif lainnya itu 441 juta. Sekian dari video tersebut. Terima kasih.